Para ulama menasihatkan pergi kita ke lapas atau ke penjara Bapak Ibu. Orang-orang yang di penjara itu Bapak Ibu, bawalah makanan seenak-enak makanan. Pilihlah makanan kesukaan dia yang paling hebat. Pilihlah makanan yang paling hebat di dunia ini, antarkan ke lapas itu Bapak Ibu. Tidak ada enaknya lain daripada kebebasan. Lain daripada kebebasan. Berikanlah uang setumpuk, berikanlah makanan yang enak, kasihlah baju yang rancak kayaknya Bapak Ibu. Tidak ada membahagiakan dia. Membahagiakan dia adalah kebebasan. Kebebasan itu ada pada kita sekarang. Kita bisa pergi ke masjid, kita pergi bisa ke lapau, kita bisa mau tahu tak, bisa kita pergi ke rumah sanak kita, pergi rumah adik kita dengan bebas tanpa pengawalan Bapak Ibu. Itu harus kita kunjungi ya, lapas itu kata ulama. Rasakan ini nikmat yang luar biasa Bapak Ibu, nikmat luar biasa. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Shadaqallahul azim. Sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keimanan. Mudah-mudahan ini selalu Allah hiasi dalam hidup kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang disayangi semuanya, insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam bahasa Arab itu disebut insanun. Manusia dalam bahasa Arab disebut insanun. Itu terambil dari kata Bapak Ibu nansia dan diansia. Nasia dan diansia. Artinya apa? Yaitu artinya lupa Bapak Ibu. Jadi manusia itu Bapak Ibu sering, banyak dan selalu lupa. Manusia itu banyak Bapak Ibu sering, ya, banyak dan selalu lupa. Apa yang sering, banyak dan selalu lupa itu adalah tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia itu adalah akhirat Bapak Ibu. Kenapa seperti kami katakan tadi, ayat yang kita bacakan tadi, apa kata Allah? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wah, akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Tapi Bapak Ibu, dalam kenyataan kehidupan ini, manusia selalu berpacu Bapak Ibu untuk mencapai bagaimana suksesnya dunia ini. Kadang-kadang Bapak Ibu, bukan manusia itu tidak teringat akhirat itu, tetapi kena berpacu dengan suasana dunia ini Bapak Ibu, lupa dia dengan keadaan akhirat itu. Itulah manusia itu Bapak Ibu, insanun, yaitu artinya lupa Bapak Ibu, lupa bahwa akhirat itu penting Bapak Ibu, penting dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu hadirinallah, pada pagi ini kita sampaikan Bapak Ibu, para ulama ada memberikan nasihat. 3 nasihat yang disampaikan kepada manusia itu Bapak Ibu. Jadi ada 3 nasihat yang disampaikan ulama Bapak Ibu kepada manusia. Pada kali kenapa? Karena manusia itu Bapak Ibu mencari, selalu mengejar dunia ini. Ya, bagaimana prestasi dunia ini itu yang paling penting manusia. Lupa dia bahwa dia insan itu, manusia itu sangat lupa dengan tujuan hidup itu. Karena Allah katakan Bapak Ibu kita innal insana, ya manusia itu Bapak Ibu ya tidak ada menjadi hidupnya illa liya'budu, untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi 3 nasihat ulama itu Bapak Ibu, ada 3 nasihat ulama yang pagi ini kita sampaikan para ulama, yang intinya 3 nasihat itu para ulama itu ingin kita mengunjungi 3 tempat itu. Apa 3 tempat yang harus kita kunjungi itu? Selalu kita kunjungi itu Bapak Ibu. Pertama, yang tempat yang para ulama itu inginkan kita selalu mengunjungi adalah rumah sakit. Bapak Ibu, tak kala kita pergi rumah sakit itu, baru kita merasakan bagaimana nikmat sehat itu Bapak Ibu. Orang-orang yang sakit Bapak Ibu, yang dulunya kuat, gagah, tapi terbaring di rumah sakit Bapak Ibu, itu keinginannya sangat luar biasa. Apa keinginannya orang-orang sakit? Hanya satu saja, dia ingin sehat seperti kita. Dan kita ini Bapak Ibu yang hadir pagi-pagi ini, yang bisa melangkah ke rumah ini adalah orang-orang sehat. Artinya Bapak Ibu, para ulama menginginkan kesehatan yang ada pada kita itu kita jaga sebaik-baiknya, kita gunakan untuk mencapai akhirat kita, mencari kebahagiaan akhirat kita. Jangan kita lupa bahwa manusia itu seperti kami katakan tadi, berasal dari kata ya nansia dan yansia, yang artinya lupa. Jangan lupa kita tujuan hidup kita. Jadi para ulama menginginkan kita pergi ke rumah sakit itu, tak kala manusia terbaring di rumah sakit itu, awalnya manusia itu gagah rancak dan ada di luar Bapak Ibu, tapi terbaring di rumah sakit. Hanya keinginannya sehat seperti kita, dan kita sehat sekarang itu Bapak Ibu. Dan memang manusia itu Bapak Ibu, Nabi mengatakan Bapak Ibu ya, apa kata Nabi? Ya ittabi'u kamsan qablu kamsin. Pergunakanlah 5, ingat yang 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya pergunakan sehat ini sebelum kita sakit Bapak Ibu. Artinya, tak kala kita sehat ini Bapak Ibu, kita beribadah jauh lebih hebat daripada orang sakit. Lebih bermakna, lebih tinggi pahalanya kita sehat ini daripada orang sakit Bapak Ibu. Dan orang sakit, tak kala kita bersedekah Bapak Ibu, lebih hebat kita bersedekah waktu kita sehat ini, kita sedang perlu apa-apa daripada orang sakit. Pahami ini dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Jadi untuk itu ya para ulama Bapak Ibu mengajurkan kepada kita, kunjungilah ya 3 tempat, di antaranya tempat itu rumah sakit. Jadi tak kala kita rumah sakit itu, kita rasakan nikmat Allah yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Luar biasa Bapak Ibu. Jangankan kita sakit apa, telinga saja mendering Bapak Ibu, sedikit saja kita gelisah. Tangan saja tidak mau diangkat sedikit kita gelisah. Tapi Allah berikan kita kesehatan. Untuk itu, tak kala kita rasakan nikmat itu Bapak Ibu ada, dan pada saatnya kita akan juga sampai ke rumah sakit itu Bapak Ibu. Ya ada saatnya kita sampai rumah sakit itu. Untuk itu tidak ada pilihan lain Bapak Ibu. Ada kesempatan datang ke rumah Allah ini, kita datang ke rumah Allah ini. Datang kita ke masjid ini, ada waktu kita luang, kita dengarkan pengajian, kita buat pundi-pundi amal kita sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Itu nasihat pertama daripada para ulama Bapak Ibu ya. Kunjungi 3 tempat. Pertama, kunjungi rumah sakit. Kemudian apa yang kita kunjungi lagi? Para ulama menasihatkan pergi kita ke lapas atau ke penjara Bapak Ibu. Orang-orang yang di penjara itu Bapak Ibu, bawalah makanan seenak-enak makanan. Pilihlah makanan kesukaan dia yang paling hebat. Pilihlah makanan yang paling hebat di dunia ini, antarkan ke lapas itu Bapak Ibu. Tidak ada enaknya lain daripada kebebasan. Lain daripada kebebasan. Berikanlah uang setumpuk, berikanlah makanan yang enak, kasihlah baju yang rancak kayaknya Bapak Ibu. Tidak ada membahagiakan dia. Membahagiakan dia adalah kebebasan. Kebebasan itu ada pada kita sekarang. Kita bisa pergi ke masjid, kita pergi bisa ke lapau, kita bisa mau tahu tak, bisa kita pergi ke rumah sanak kita, pergi rumah adik kita dengan bebas tanpa pengawalan Bapak Ibu. Itu harus kita kunjungi ya lapas itu kata ulama. Rasakan ini nikmat yang luar biasa Bapak Ibu, nikmat luar biasa. Tidak terkira nikmat ini Bapak Ibu, bisa kita bebas tanpa pengawalan kemana-mana. Sekali lagi Bapak Ibu, orang lapas itu berikanlah apa saja kepadanya, uang, baju, sepatu, apa saja, makanan yang terbaik berikan kepadanya. Tidak terasa enak. Yang enak itu apa?
kebebasan itu ada pada masing-masing kita. Kami dan kita semuanya bebas Bapak Ibu. Pagi kau pergi masjid bulia, sementara sehingga kalau kau balik bulia, pergi ke rumah kawan bulia, bekku pergi balik bulia sadonyo. Orang di penjara indak bulia Bapak Ibu, indak bulia. Untuk itu sadari ini Bapak Ibu, sadari ini nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sering-sering pergi ke penjara itu Bapak Ibu, pergi waktu sekali ke sini terasa lewat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tidak tersandung masalah-masalah dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Untuk itu kita sadar jadinya, kita rasakan nikmat Allah itu sehingga kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tersalah dalam hidup ini. Kenapa orang itu ada di penjara Bapak Ibu? Awalnya dia orang baik Bapak Ibu. Kan nanti kejar oleh nafsu ini, tidak terkontrol nafsu itu. Akhirnya bagaimana? Penjara tempatnya Bapak Ibu. Tidak ada kebebasan. Kita berada dalam kebebasan hari ini Bapak Ibu. Bulia wak kama se, baik kama bulia wak, baik kama saji zuhur, baik bulia asar bulia, mana ada wak karajuan. Kok ada di dalam itu Bapak Ibu, orang di dalam itu Bapak Ibu, penjara itu beribu-ribu janji ada di hatinya Bapak Ibu. Kok bebas mungkin ambo ke itu, ambo ke itu, ambo ke itu, ambo ke itu. Seluruhnya dia katakan demikian Bapak Ibu. Kita berada di luar itu sekarang. Jadi dua tempat yang pertama Bapak Ibu yang harus kita kunjungi, rumah sakit. Kemudian kata ulama sering-seringlah pergi ke lapas. Dan terakhir Bapak Ibu, ya yang penting kita kunjungi adalah kuburan. Acuk-acuklah pergi ke kuburan Bapak Ibu. Sebab Bapak Ibu, kuburan itu adalah nasihat yang tidak berbicara. Wa kafa bil mau'izah kata Allah. Cukup kematian itu menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Siapapun dia Bapak Ibu, setinggi apapun jabatannya, seperti apa orang menghormatinya di dunia, bagaimanapun banyak hartanya, akhirnya dia akan mati. Akhirnya awak adu sadua lagu wa nampak sanda-sanda kita duduk sekarang akan tidak ada. Bagaimana kita meyakinkan itu Bapak Ibu? Jadi insan itu lupa, jangan lupa masuk awak ke meninggal samuran di dalam tu. Dulu Bapak Ibu awal-awal ya Nabi berdakwah Bapak Ibu, Nabi melarang orang berziarah ke kuburan itu. Kenapa? Kadang-kadang orang salah Bapak Ibu ke kuburan, ada orang hebat diminta lo kau orang hebat tu untuk bagi dia selamat. Akhirnya setelah Islam itu tegak dengan sebaik-baiknya, maka Nabi menganjurkan sekali untuk kita ziarah kubur itu Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan merasakan kematian dan awak akan adu di dalam itu Bapak Ibu, akan ada di dalam itu. Bayangkan Bapak Ibu sekarang kalau kita harus masuk di tanah, harus diinjak-injak orang, bahkan ada dulu lahat sudah masuk tanah, ada dulu lubang ketik, awak akan dimasukkan ke sini. Bagaimana? Bisakah kita pergi di sana tanpa amal sedikit pun? Beranikah kita Bapak Ibu? Kami yang menyampaikan ini tidak akan berani kita Bapak Ibu. Untuk itu kita bikinlah amal-amal sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya dalam hidup ini Bapak Ibu, sebanyak-banyaknya. Apa saja amal kebaikan. Kalau kita berubudiyah kepada Allah, kita salat 5 waktu, datang puasa kita puasa, kalau ada kesempatan kita umrah haji, dan berzakat kita Bapak Ibu. Apa saja. Kalau tidak, apa saja kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukanlah kebaikan. Hal jaza ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan yang tidak berbalas kebaikan. Berbalas di dunia, berbalas betul di akhirat itu Bapak Ibu. Di akhirat itu kita semuanya seperti pengajian kita malam tadi, kita rindu surga, kita ingin surga. Tapi kita ingin surga, apakah kita biasa-biasa saja dalam hidup ini? Tidak Bapak Ibu. Jadi tak kala kita pergi mengunjungi kuburan itu Bapak Ibu, lihatlah kita nanti. Sebab begini Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal, katakanlah ayah meninggal, ibu meninggal, adik meninggal, orang paling banyak menangis hanya 3 hari Bapak Ibu. Sesudah 3 hari manusia mulai ketawa sedikit-sedikit. Kalau ada teman kerabat kita Bapak Ibu, kita meninggal pagi, dia terkejut diantar kita kuburan, dan malamnya Isya Bapak Ibu dia sudah mulai berbicara, bahkan ada yang ketawa. Tidak ada orang yang menangis sampai sebulan Bapak Ibu, tidak ada orang menangis. Walaupun ayahnya, ibunya dia menangis sampai sebulan, tidak ada. Ingat itu, kami ingat itu Bapak Ibu, bahwa kita akan pergi masuk liang lahat itu Bapak Ibu. Untuk itu siapkan diri kita sebaik-baiknya, siapkan diri kita sebaik-baiknya. Sebab sekali lagi Bapak Ibu,
pergi kita ke kuburan itu adalah nasihat yang tidak berbicara. Kadang-kadang nasihat yang berbicara ini kita tidak dengar betul, tapi pergi kita ke kuburan itu nasihat yang tidak berbicara, yang perlu kita kunjungi, kata ulama, perlu kita kunjungi itu. Untuk itu Bapak Ibu, Nabi mengatakan sekali lagi, wa kafa bil mau'izah, jadikanlah kematian itu menjadi iktibar bagi kita. Yang dulu sebetulnya kita bisa bersedekah, lakukan di sini sekarang. Yang dulunya rasanya kita bisa berbuat baik, kenapa nanti tidak akan bisa lagi? Kaki-kaki ini bisa didangkahkan tiap waktu ke masjid, kenapa kita tidak lakukan? Tangan ini bisa kita lakukan untuk berbuat baik, kenapa kita tidak lakukan? Semuanya diam nanti. Di atas rumah mayat kita tidak bisa mengapa-ngapa. Kaki yang sigap berjalan, tangan yang bisa mengambil, mata yang bisa melihat, tertutup semuanya Bapak Ibu, tertutup semuanya. Jadi kematian itu, kuburan itu menjadi mau'izah bagi kita. Jadi Bapak Ibu, inilah nasihat para ulama yang mesti kita pahami dalam hidup ini. Tiga perkara itu kunjungilah. Pertama, rumah sakit, kemudian ke penjara, dan ketiga, kunjungilah kuburan, pergilah ziarah kubur. Insya Allah Bapak Ibu, hati kita akan berubah. Kita siapkan diri kita untuk mencapai wal akhiratu khairul laka min, bahwa akhirat itu adalah tujuan hidup kita. Jangan kita terlupa dalam dunia ini. Banyak maaf bila tabi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.